Perkenalkan, nama saya Mika Apu Konstantin, NIM 27022333122. Nah, ini saya akan membahas topik yang berjudul Green Economy Membangun Ekonomi Hijau Melalui Perencanaan Bisnis Plan. Lah, apa sih pentingnya ekonomi hijau terhadap bisnis ini? Kalau saat ini ya, tantangan global, ya kayak eksploitasi sumber daya alam, polusi, sampah di mana-mana, perubahan iklim, itu karena apa ya? Karena output yang dihasilkan suatu bisnis itu tidak efisien dan tidak optimal. Nah, itu maka itu di sini ekonomi hijau adalah solusi untuk keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, apa sih kontribusi ekonomi hijau terhadap lingkungan? Ya, ekonomi hijau itu dapat mengurangi limbah dan polusi dari kegiatan bisnis. Ya, dia dapat mendukung inovasi melalui transisi energi yang terbarukan. Dia dapat meningkatkan efisien dan produktivitas dengan digitalisasi. Juga, dia juga kayak misalnya bisa menggunakan IoT pada benda fisik atau menggunakan AI sebagai teknologi teknologi mereka. Ya jadi apa? Jadinya lebih efisien dan bisa hasil yang diolah lebih optimal dan efisien. Kalau optimal dan efisien apa? Ya nanti jadinya output yang dihasilkan dampak negatifnya berkurang sangat-sangat jauh. Lalu selanjutnya, apa sih peran green economic di dunia saat ini? Pertama, dia dapat mengurangi polusi dan limbah. Ya, contohnya dengan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan. Terus contoh penggunaannya seperti penggunaan energi terbarukan di sektor industri. Karena kita tahu ya, industri itu penyumbang polusi yang besar lah itu ya. Dengan menggunakan energi yang terbarukan, ya kita dapat mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari suatu industri tersebut. Habis itu, gaya ekonomi ini juga bisa menjadi solusi untuk efisiensi sumber daya. Kenapa sih? Ya saat ini digitalisasi itu dapat mendukung produktivitas dan keterhubungan. Contohnya apa ya? Kita sehari-hari kita pakai AI. Pakai AI untuk kegiatan belajar mengajar kita, pakai AI untuk kegiatan bisnis kita. Kita bisa menggunakan alat-alat digital ini untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas kinerja kita. Contohnya ya kayak misalnya pengelolaan big data untuk pengelolaan energi yang lebih baik. Selain itu, green economy juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Kok bisa meningkat kesejahteraan? Green economy itu ya bisa memberikan solusi untuk limbah dan polusi industri. Habis itu dapat green economy ini dapat memberikan dampak yang positif pada kesehatan dan lingkungan kerja. Nah, ini selanjutnya adalah komitmen global terhadap green economy. Nah, di sebelah saya ini ada ranking kota besar paling berpolusi. Ya, juara pertama ada dari Lahore, Pakistan. Ya, juara kedua ada dari India dan seterusnya sampai Kolkata, India. Ada di bawahnya ada Legenda AQS. Itu AQI itu adalah apa, satuan untuk polusi. Jadi 0 sampai 50 adalah kategori baik, 51 sampai 100 adalah sedang, dan seterusnya sampai 301 itu termasuk kategori bahaya. Nah, di 10 kota besar yang saya berikan ini, ke 10-10-nya rata-rata di atas 101 atau sudah termasuk di atas 151 hingga 200 yang termasuk kategori tidak sehat. Oleh maka itu, green economy di sini karena semakin apa hasil apa karena di dunia saat ini kita kayak polusi di mana-mana, terus limbah-limbah yang berserakan. Nah, green economy ini dapat membantu untuk menyelesaikan solusi limbah-limbah tersebut. Ya kayak misalnya dia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca,
Dia dapat menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Dia dapat mendukung kebijakan global seperti belanja baris, dan manfaat untuk sosialnya dia dapat menciptakan pekerjaan yang hijau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, apa sih pengaruh inovasi berkelanjutan terhadap bisnis? Ya, dia contohnya, dia dapat menghasilkan insentif untuk inovasi produk yang ramah lingkungan. Dia bisa dapat misalnya mengurangi limbah industri melalui Internet of Things. Contohnya apa sih kalau misalnya ditambah udang ya? Ya apa caranya? Oh, misalnya gini deh, ditambah udang kan ada udang-udang. Terus kadang kan kita butuh dimonitor secara berkala kan, supaya udang-udang tersebut tidak mati gitu. Nah, di sini nih, kita bisa memberikan seperti kayak CCTV yang dapat membaca indikasi ini udang ini sehat atau udang ini gimana. Ya, hasilnya nanti kalau misalnya kita menerapkan metode seperti itu, jadi kan tingkat kematian udang itu kan bakal berkurang nantinya. Jadinya tuh bakal selain juga dapat lebih efisien, lebih optimal, itu juga dapat mengurangi limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri. Jadinya lebih udah selain lebih lebih sehat bagi lingkungan, lebih efisien, dan juga lebih optimal. Terus teknologi untuk bisnisnya yaitu kayak seperti kayak IoT. Jadi IoT itu Internet of Things itu yang menghubungkan benda fisik terhadap internet. Ya, contohnya kayak itu. Kayak CCTV kan sekarang sudah bisa terkait dengan WiFi. Terus atau misalnya sensor handle pintu yang punya sensor itu pakai sensor tangan itu sudah bisa terhubung. Ya itu dimaksud dengan IoT kan. Apa sih keuntungan jangka panjangnya? Apa green economy ini? Ya, reputasi perusahaan meningkat. Loh, kenapa kok bisa? Soalnya yang sekarang ini ya saya lihat-lihat dan saya analisa, orang-orang ini lebih sensitif dan lebih memilih untuk investasi pada perusahaan yang mendukung keberlanjutan. Ya, karena kalau kalau kita menginvestasikan terhadap perusahaan yang tidak sehat, misalnya dia punya output yang limbahnya banyak, polusi yang dihasilkan, kan akibatnya terdapat berita-berita buruk juga. Kalau misalnya kayak perusahaan kita itu, oh perusahaan ini sehat ya, maksudnya dia membantu kesejahteraan lingkungan, terus habis itu output yang dihasilkan tidak sedikit resiko kemungkinan untuk pencemaran lingkungan ya makanya orang-orang lebih ini sih lebih berani investasi terhadap ini kayak soalnya bakal bakal mendukung keberlanjutan lingkungan. Lalu juga keuntungan jangka pajaknya juga dapat mengurangi biaya operasional karena efisiensi memakai green economy tersebut. Kesimpulannya apa sih? Ekonomi hijau ini dapat mengurangi polusi pencemaran, meningkatkan efisiensi dan sumber daya, menciptakan kesejahteraan sosial dan relevansinya terhadap masa depan adalah green economy diperkirakan akan terus berkembang. Solus Terus green economy juga dapat menjadi solusi inovatif untuk tantangan lingkungan global. Nah, ini penutup dari saya nih. Angka 9 bahasa Inggrisnya 9. Tambah angka 10 biar fasih. Saya Mitra Afrika Santin mengucapkan banyak terima kasih.